kongres yang terlibat dalam proses ini, panitia dan host secara khusus memang memilih pertanyaan-pertanyaan yang mirip, pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama, proses pertanyaannya maupun juga kepada siapanya, maka secara khusus panitia sudah memberikan saya sejumlah daftar pertanyaan yang perkenankan saya ingin membacakan. Tentu pertanyaan pertama dari Arwadi Sambiri, asal Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Pertanyaan untuk Pak Samto, umumnya peserta didik bercita-cita setelah tamat SMA, kuliah di perguruan tinggi, kemudian ingin menjadi PNS, pegawai BUMN, pegawai swasta, dan bekerja di kantor, ingin bekerja di kota. Tidak ada yang bercita-cita menjadi petani, peternak, dan pekerja-pekerja lain di desa. Pertanyaannya untuk Pak Samto, bagaimana pandangan Merdeka Belajar dalam merubah mindset berpikir tersebut? Itu untuk pertanyaan bagi Pak Samto. Kemudian dari Astri Makassar, karena tidak mungkin mengubah sistem pendidikan kurikulum dalam waktu dekat, apa saran Mas Toto? Jadi ini pertanyaan untuk Mas Toto. Apa saran Mas Toto, langkah kecil yang bisa kami lakukan sebagai dosen, minimal di dalam kelas, jika ingin memerdekakan pembelajaran? Terima kasih. Ini catatan dari pertanyaan dari Mas Asri untuk Mas Toto Raharjo. Kemudian yang pertanyaan ketiga, dari daerah Sikram, adakah jaminan atau garansi tentang model pendidikan terkait dengan Merdeka Belajar dapat berlangsung terus-menerus meskipun Mendikbudnya berganti? Ini pertanyaan juga, tadi Mas Toto sudah membahasnya. Mengingat setiap ganti menteri, ganti model pendidikan, atau ganti model pembelajaran. Saya kira pertanyaan yang ketiga ini baik untuk Pak Samto maupun juga untuk Mas Toto. Kami persilahkan Pak Samto terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari ketiga penanya. Kami persilahkan, monggo Pak Samto. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Arwati di Buton ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan kenapa orang-orang pada lari ke kota, termasuk saya, setelah kuliah tidak kembali ke desa. Karena memang desa itu tidak digarap dengan baik, artinya kehidupan di desa itu tidak menjanjikan. Gitu. Mohon maaf, ini kenyataan seperti itu sehingga orang berbondong-bondong ke kota. Bagaimana untuk merubah ini? Ya kita harus maksimalkan mengolah desa itu menjadi sesuatu yang menarik dan tidak menjadi objek bisnis dari para tadi yang disebut oleh Pak Toto tadi para pemodal itu. Misalkan saya ingat waktu kecil saya itu bapak saya itu di setiap pinggir sawahnya, walaupun sawahnya itu hanya sawah garapan punya orang, itu ditanami pohon kirisida, terus pohon apa saya lupa namanya. Nah, itu setiap habis panen itu ditebang, dimasukkan di sawah sebagai pupuk. Tetapi sekarang ini semua proses bisnis pertanian itu justru dikuasai oleh para pemodal sehingga petani juga nggak sejahtera. Karena apa? Hasilnya itu tidak terlalu menjanjikan ketika dijual, tidak banyak keuntungan karena dari pupuk sudah dikuasai, kemudian dibuat sedemikian rupa seperti tadi disampaikan Pak Toto, mempengaruhi pola pikir petani bahwa kalau pupuknya bukan pupuk kimia tidak subur gitu. Ini kan akhirnya kan mengurangi hasil dari pertanian contohnya. Kemudian pengolahan hasil pertanian juga tidak difokuskan di desa sehingga dari pertanian pun jualnya barang mentah jauh ke pabrik-pabrik, ke kota-kota, bukan diolah dengan olahan rumahan yang menghasilkan lebih banyak daripada
desa. Sehingga memang mau tidak mau, ketika tidak ada yang menarik di situ, orang mesti akan merantau atau keluar. Di desa saya di Wonogiri, jarang anak-anak muda yang tidak merantau, karena kondisinya seperti itu. Tapi sebetulnya anak-anak desa itu tangguh luar biasa. Saya sekolah SMP itu jalan 7 kilo. Pagi, siang, pulang balik jalan 7 kilo. Dan itu dinikmati dengan kawan-kawan saya. Dengan mendorong ranting itu sepanjang jalan, tidak terasa sampai di rumah. Nah, tetapi setelah itu, apa yang bisa dieksplor dari? Kita nggak diajarkan itu. Tadi karena semua diseragamkan dengan pola yang sama seperti yang disampaikan Pak Toto bahwa seragam itu bukan hanya di kota, sampai ke desa-desa pun sudah seragam. Bahkan sekarang sampai kaos kaki pun harus seragam. Kan? Itu kalau Gus Bah itu bicara sebenarnya nggak bisa seragamkan kecuali pakaiannya. Gitu. Tapi kenyataannya seperti itu. Ini kenyataan. Saya orang birokrat di pendidikan, tapi saya jurusan S1-nya PLS, jadi pendidikan luar sekolah, jadi betul-betul memahami kondisi ini. Tapi nggak bisa berbuat banyak ketika di birokrasi, seperti apa yang disampaikan Pak Toto. Di birokrasi itu ya semua jadi disimplifikasi sehingga semua sama. Ketika saya berusaha melakukan perubahan itu nggak gampang, bisa 4 tahun 5 tahun itu baru bisa ada pengakuan di birokrasi sendiri, walaupun di masyarakat sudah diakui, tapi di birokrasi sendiri susah. Ini jadi kalau ingin anak-anak muda itu tetap tinggal di desa, marilah kita sama-sama sejahterakan desa. Seperti yang dilakukan oleh Pak Lurah Panggung-Harjo itu luar biasa. Saya sudah pernah ke sana makan di saungnya, kemudian ke kelurahan bagaimana memberdayakan masyarakat itu betul-betul punya pekerjaan di desanya, itu tidak akan kemana-mana. Bahkan sampai S1 pun, lulus S2 pun bisa ke sana. Ini yang diharapkan. Kemudian yang kedua terkait Pak Santo, pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan kalau ada belajar ya pembebasan, kalau berganti Mendikbudnya akan berubah atau tidak? Jaminannya apa? Ini saya nggak bisa jamin. ini saya jamin karena kan untuk menteri kan politis ya. Jadi ketika jabatan itu politis, kita semua tahu lah pasti akan mencari popularitas agar modal politisnya itu tetap terjaga. Dan nampaknya ini warisan dari sejarah kita. Antar rezim itu nggak pernah ada yang akur. Selalu ingin meniadakan rezim sebelumnya. Ini mohon maaf ya. Ya. Zaman kerajaan kan begitu. Ya, perang raja ini berkuasa begitu ganti penguasaan, bahkan candinya pun dihancurkan dan sebagainya. Ini sampai sekarang terjadi. Bukan hanya di tataran RI1 sampai ke bahkan sampai ke satuan pendidikan perguruan tinggi. Kalau Bapak Ibu yang jadi dosen, saya yakin tahulah. Kalau rektornya berganti itu yang sebelumnya mesti dihilangkan semua, termasuk prestasi-prestasinya. Jadi saya nggak bisa menjamin bahwa kalau nanti Mas Nadiem ini ganti, apakah program Merdeka Belajar ini masih terus berlangsung. Tapi semangatnya kita harus pegang ini, bahwa belajar itu harus merdeka. Kalau kita nggak merdeka, nggak bisa kreatif. Baik. Ya, gitu, Mas. Terima kasih, Bapak. Mas Toto, berlanjut langsung saja. Pertanyaannya sama untuk yang pertanyaan pertama, itu berkaitan dengan bagaimana realitas pekerjaan yang selalu idolanya adalah pegawai negeri, BUMN, dan profesional yang lainnya. Dan yang kedua, dan ini penting, kalau dalam masa pandemi agak sulit merubah kurikulum dengan cepat. Mas Toto dimintai tanggapan apa yang bisa kami lakukan, hal-hal kecil berkaitan dengan substansi pendidikan, kurikulum macam apa sehingga kami bisa mengisi secara otoritatif agar ini bisa mengisi kekosongan. Demikian Mas Toto. Dipersilakan Mas Toto. Oke, yang pertama ini yang Mas Armandi ya. Ya. Yeah.
saya kira ya inilah yang saya maksudkan dengan ekosistem tadi, karena ekosistemnya tidak mendukung untuk apa namanya orang hidup dengan kehidupan yang biasa-biasa saja, karena ukurannya kan itu tadi. Makanya orang kalau ditanya cita-citanya apa ya jadi dokter, insinyur, apalagi nggak jadi petani dan sebagainya, karena itu bukan bukan satu hal yang diunggulkan. Satu contoh, kalau teman-teman bikin kegiatan yang inspiratif itu ya, yang dipakai kan orang-orang yang terkenal, yang apa, juara apa, sementara ada pembuat tempe yang sudah 50 tahun, dia bikin tempe dan dia dimanfaatkan oleh masyarakat, nggak pernah jadi inspirasi. Nah, ini adalah ekosistem yang harus mempengaruhi gitu. Nah, saya kira ini sekarang ini sistem itu belum berjalan baik. Masih tergantung dengan kalau lurahnya otaknya waras seperti Panggung Harjo ya lumayan. Nah, kalau yang agak dedel ya nggak mungkin kan gitu. Jadi ini belum ada sistem yang bagus. Nah, bagaimana itu bisa digerakkan gitu. Nah, saya kira itu. Jadi nggak bisa disalahkan mereka. Mereka dari kecil disuruh cuci kaki kalau apa dan sebagainya, harus bersih, dan apalagi sekarang ini dengan ada corona ini harus cuci tangan dan sebagainya, padahal ke sawah kan pasti. Nah, itu pakaiannya harus bersih, pakai sepatu, ya gimana petani kok pakai sepatu, itu kan ya udah dari situ aja udah jelas gitu loh. Ya cita-citanya kan berubah, dan memang sisi lain juga memang nasibnya petani, nelayan dan sebagainya yang ada di desa itu memang tidak terlalu menyenangkan, sehingga setiap orang tua selalu bercita-cita supaya anaknya tidak meneruskan seperti bapaknya, kira-kira begitu. Ya. Oke, yang tadi yang pertanyaan Kurikulum yang tentang masa pandemi ini tidak ya mungkin merubah kurikulum dengan cepat, Mas Toto. Lalu ya apa yang bisa dilakukan oleh guru-guru, dosen-dosen untuk mengisi kekosongan itu tapi kreatif? ya Ada kalau inspirasi apa? kalau seandainya saya jadi guru atau dosen yang di bawah kuasa apa namanya rezim administratif tadi, ya belum tentu bisa juga saya. Makanya saya bikin sekolahan sendiri yang saya bebas bisa bikin kurikulum sendiri. Itu pun teman-teman lain yang bikin sekolah yang non dibirokrasikan itu pun belum tentu berani bikin kurikulum sendiri gitu. Mestinya kurikulum itu kan yang bikin guru. Kurikulum itu yang mestinya yang membikin itu dosen. Ngapain dulu sekolah guru itu diajari kurikulum, kok kurikulum dibikinin. Nah, sekarang ini kan semua dibikinin oleh pusat. Maka menurut saya ini juga sekaligus menjawab tadi, kalau ganti menteri bisa, itu juga saya tuliskan cukup lengkap yang sudah saya setorkan ke panitia, tapi menjadi usulan saya, menurut saya adalah bagaimana agar desentralisasi itu harus dilakukan. Nggak boleh lagi nih pendidikan terpusat gitu. Sekarang mesti didesentralisasikan di tingkat kabupaten. Atau pertanyaan saya, pegawai pendidik kalau zaman dulu Pedanka, kalau sekarang apa itu? Ya, Di tingkat kabupaten dan provinsi itu ngapain? Mestinya kan salah satunya adalah tugasnya membangun kurikulum dengan guru-guru dan sebagainya dan sebagainya. Nah, karena semuanya dilakukan pusat sehingga dia sembunyi di balik pusat, kira-kira begitulah. Jadi menurut saya desentralisasi udah nggak bisa ditawar-tawar lagi, udah, nah apa namanya, nggak bisa seperti sekarang, mesti harus dilakukan itu. Pilihannya demokrasi kok nggak mau desentralisasi, itu ya lucu gitu loh. Kira-kira jawaban saya itu, Mas Abe. baik. Mungkin Terima ya kasih, Mas Toto. ya kalau mungkin agak sedikit ini ya, bisa nggak menerjemahkan tidak hanya letterlek sebagai dosen atau guru, tetapi bagaimana memproses siswa atau mahasiswanya bisa apa namanya menjalankan. Yang paling penting indikatornya yang dipegang ini. Kalau kelas ini atau tingkat ini apa sih yang mau dicapai, tetapi prosesnya kan bisa macam-macam itu. Paling saya sarannya itu. Baik. Terima kasih, Mas Toto. Pak Samto, masih ada waktu 16 menit lagi pada termin pertama ini. Pertanyaan yang bisa secara khusus saya lontarkan untuk Mas Toto maupun juga Pak Samto,
berkaitan dengan tadi, kita fokuskan betapa pendidikan non formal hari ini menjadi begitu penting untuk kemudian diisi, direbut, dan diperjuangkan, dipergulatkan. Model-model pendidikan non formal ini apa saja yang kemudian bisa diisikan di dalam proses agar itu embedded dengan kondisi lingkungan sekitar, dengan kebudayaan yang melingkupinya, dan dengan demikian menjadi tidak tercerabut. Artinya kita kembali menanam, menyemai kembali benih-benih pengetahuan yang selama ini dipangkas, tidak diajarkan. Dan masa pandemi ini adalah masa di mana ini adalah blessing in disguise, menyemai kembali benih-benih yang hilang itu. Menurut Mas Toto maupun juga Pak Samto seperti apa formulasi pendidikan non formal tadi? Itu mungkin agar lebih terperinci, kawan-kawan di seluruh Indonesia bisa mendengarkan dan bisa merepresentasikan apa gagasan-gagasan yang nanti bisa mereka praktikkan dengan beragam. Tentu ini bukan proses penyeragaman, tetapi ide-ide yang muncul di Mas Toto maupun Pak Samto seperti apa? Oke. Silakan Mas Toto dulu, dipersilakan boleh. Saya mungkin untuk pertanyaan ini saya akan menjawab dari pengalaman kami menyelenggarakan sekolah non formal. Jadi sebenarnya izinnya itu non formal PKBM itu. Sehingga di situ sebenarnya kami merasa ada keleluasaan untuk melakukan hal-hal yang menurut kami tepat, kami cocok gitu. Jadi yang kami lakukan salah satunya adalah ya apa yang selama ini menjadi masalah menurut kita. Salah satunya di sekolah saya adalah nggak ada mata pelajaran, semua tak buang itu mata pelajaran. Yang ada adalah sebenarnya kalau mau disebut mata pelajaran ya menulis angka dan menulis huruf. Nah, tergantung apa yang mereka riset gitu loh. Risetnya apa? Nah, risetnya ya riset yang hal-hal yang bahkan tidak hanya riset juga uji coba dan sebagainya, hal-hal yang setiap hari dia alami, ya ada pangan, ada kesehatan, ada tanaman, ada macam-macam yang jelas nggak boleh meriset sesuatu yang di luar dirinya gitu. Nah, iya ada pangan, ada kesehatan, ada tanaman, ada macam-macam. Yang menjadi soal tadi, yang menjadi soal adalah non formal, tetapi tadi diwadahi dalam satu kerangka sistem administratif yang seperti itu, yang sebetulnya banyak yang nggak ada klauselnya di tempat saya. Sehingga satu contoh ini satu contoh akibatnya. Satu contoh akibatnya begini. Akreditasi di sekolah saya itu nggak pernah naik-naik. Itu sebenarnya nggak ada masalah untuk saya dan untuk komunitas, nggak ada masalah. Suatu saat saya tanyakan nih, kok nggak naik-naik itu kenapa? Ternyata nggak naik-naik itu karena kami tidak pernah mengirimkan tenaga untuk dididik di dinas. Nah, bagaimana saya mau mengirimkan ke dinas, wong berlawanan nih. Nggak ada yang sama dengan kalau dididik di sana ya malah di training di sana malah bingung orang saya. Jadi tapi nggak ada masalah. Ini satu contoh aja, satu contoh bahwa klauselnya itu nggak tepat gitu. Nah, menurut saya mestinya kalau kita ngomong sekolah non formal ya harus dalam bingkai yang berbeda lagi. Itu dukungan negara kayak apa nih yang supaya bisa keluar dari nomenklatur administrasi itu kayak apa gitu. Kalau dari saya itu Mas Abi. Ya, memperdalam sedikit Mas Toto. Kira-kira apakah memang masyarakat mampu untuk menyelenggarakan seperti yang Mas Toto wujudkan itu di Niti Prayan itu? Ya, kalau ngomong mampu nggak mampu ya nggak jalan-jalan. Sama seperti pertanyaan saya juga, ini kalau desentralisasi ini kira-kira mampu nggak nih dinas-dinas di kabupaten dan provinsi? Mungkin aja belum mampu, tapi kan harus ditempuh. Kan tergantung ekosistemnya. Kalau itu memungkinkan orang pasti akan bisa lah. Emang ada orang ngajari, emang ada yang sekolah yang ngajari ukir-ukiran zaman dulu atau apa, kan nggak ada, kan mereka bisa. Baik. Bikin apa juga ada gitu. Nah, saya kira yang paling penting adalah bagaimana situasi itu diciptakan. Nah, itu memang tugasnya negara ya. Kalau saya kan hanya di lingkup kecil yang saya hadapi gitu loh. Artinya negara harus memberikan ruang tumbuh bagi non formal ini untuk mengisi. Iya. Tugasnya negara kan melindungi dan memajukan dua itu.
jangan merepotkan gitu loh. Menurut saya sekarang ini lebih banyak merepotkannya gitu loh. Hmm. Nah, kira-kira merepotkannya itu yang harus dikurangi. Salah satunya ya harus percaya dengan masyarakat. Ini kan satu contoh sekarang nih. Ini yang akhir-akhir ini banyak orang memasukkan anaknya agak kesulitan ini terutama juga dari sekolah-sekolah kayak tempat saya agak problem. Sekarang ini karena ada aturan-aturan yang aneh-aneh gitu. Menurut saya antara pemerintah dengan sekolah aja juga belum tentu saling percaya gitu loh. Jadi sebenarnya padahal untuk menentukan bagaimana kualitas anak, bagaimana perkembangan anak yang paling tahu kan sekolahannya gitu loh. Nah, ini pun masih ya pokoknya inilah apa namanya nggak tahu nih ciri-ciri kita atau apa. Tapi yang jelas begitu. Kalau menurut saya, kalau suasananya itu diciptakan, saya yakin orang bisa. Kalau suasananya ini orang cuma cari untung aja ya, akhirnya ya orang yang paling penting cari untung gitu loh. Ini itulah yang disebut ekosistemnya di situ. Baik, terima kasih Mas Toto. Ya. Yeah. Pak Samto, kami persilahkan untuk memberikan respon tentang bagaimana pendidikan non formal kemudian kita formulasikan dengan seluruh keterbatasan, tetapi bahwa ada hope ke depan bahwa ini adalah ruang yang sangat lebar untuk mewujudkan bagaimana pendidikan membebaskan itu bisa dieksperimentasikan. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Jadi konsep pendidikan non formal memang selama ini sebagian besar ya dilaksanakan oleh masyarakat. Bahkan pemerintah itu paling intervensinya hanya sekitar 1%. Semua satuan-satuan pendidikan non formal itu 99% dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, kenapa pemerintah mengatur? Karena ada keinginan dari pelaksanaan pendidikan non formal itu untuk diakui sama dengan formal. Itu yang kita atur. Tapi kalau tidak itu mereka merdeka sekali. Bahkan yang kita atur pun hanya di ujungnya, di prosesnya tidak pernah kita atur. Jadi proses belajarnya itu terserah. Kemudian bagaimana mereka mengembangkan kurikulum itu terserah. Yang ada kan hanya kompetensi inti dan kompetensi dasar atau standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tadi Pak Toto sudah benar itu. Jadi hanya apa yang harus dicapai, kemudian bagaimana prosesnya itu dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang jadi masalah sekarang ini banyak pelaku pendidikan non formal yang dari orang formal. Ini adalah. Jadi ketika kita berikan kebebasan, dia selalu minta juknisnya, minta pedomannya, minta aturannya, sehingga kadang-kadang teman-teman di birokrasi jadi risih gitu kan. Akhirnya dikeluarkan aturan. Ketika itu sebetulnya hanya aturan lokal, akhirnya digunakan untuk semuanya sehingga jadi penyeragaman. Itu jadi ekosistem kita memang seperti kata Pak Toto nggak mendukung untuk bebas betul itu. Memang harus kita harus sama-sama ini berjuang untuk memerdekakan sistem pembelajaran. Ya benar cita-cita Mas Menteri kan ya seperti halnya konsep hari ini ya, pendidikan yang membebaskan. Artinya anak itu mau belajar apa ya disitulah difasilitasi oleh guru dan oleh sekolah. Itu jadi bukan memaksakan anak harus belajar ini, tapi ketika anak ingin belajar musik ya difasilitasi betul bagaimana dia bisa mengembangkan kemampuan musiknya dengan baik. Jadi anak cerdas itu bukan yang hanya cerdas di inteligensinya, cerdas berolahraga, cerdas bermusik, cerdas membuat sesuatu dalam hal seni. Ini yang harus dikembangkan sebenarnya di konsep Merdeka Belajar. Dan memang ketika kita tadi saya sampaikan Pak Toto, desentralisasi itu masih nanggung. Mestinya kewenangan sudah diberikan kepada daerah. Tapi apa-apa masih selalu bergantung pada pusat. Bahkan masyarakat pun ketika ada masalah di sekolah, itu lapornya ke menteri. Padahal kan harusnya sekolah itu cukup di kepala sekolah, sama di kepala dinas kabupaten kota. Itu loh, yang menyelesaikan dengan desentralisasi konsepnya seperti itu. Tapi kan sekarang enggak. Masyarakat masih tetap belum move on dengan desentralisasi itu. Masih selalu bergantung ke pusat. Bahkan tanpa kalau saya bilang tanpa, intinya kalau inovasi itu harusnya memang less regulasi.
semakin berkurang regulasinya, semakin menumbuhkan inovasi. Tapi semakin banyak regulasi, maka inovasi itu akan mati. Saya kira itu, Mas Afi. Baik, pertanyaan terakhir, picuan untuk saya, untuk Pak Samto. Saya kira Bapak ini birokrat tetapi pemikirannya aktivis. Kira-kira sebetulnya ini membahagiakan tentu saja, bahwa seberapa banyak di lingkup birokrasi sendiri yang seperti Pak Samto. Ini sekedar pertanyaan tapi penting untuk memformulasikan agar ke depan kita punya harapan yang tentu lebih ini besar. birokrasi yang sering dolan mesti itu, mesti sering dolan ke masyarakat. Itu gilanya sudah lama kok Pak Samto itu. Ya. Maka saya dulu selalu sumber dengan Pak itu Gus Bah itu. Kalau saya nggak di birokrasi, itu gilanya bisa lebih dari Gus Bah gitu. Kalau sekarang kan hampir sama lah gitu. Dan sebetulnya banyak di birokrasi juga yang berpikiran sebagai aktivis, tetapi kadang-kadang ya tergantung manusianya. Kadang-kadang ada yang tahan godaan, ada yang enggak. Kalau saya justru tidak kuat godaan itu digoda sama Gus Bah gitu. Kemudian kawan-kawan aktivis literasi, kawan aktivis saya nggak kuat godaannya gitu. Tapi kalau godaan-godaan yang lain saya insya Allah kuat. Itu Mas Abe. Ya, kami bisa berharap bahwa kami punya aliansi bahwa itu akan juga tersuarakan di lingkup birokrasi. Terima kasih Pak Samto. Siap. Pak Samto dan juga Mas Toto, terima kasih atas paparannya dan tanya jawab yang saya kira sudah sangat bernas. Nanti kita akan berjeda dulu untuk menikmati minuman dan makanan yang ada tentu di rumah masing-masing. Kami persilahkan jeda ini untuk bisa digunakan dalam proses kita sambil melihat Kongres Kebudayaan Desa memutarkan video, tetapi memang ada catatan yang sebelum ditutup dan masuk ke sesi berikutnya ada Mas Bahrudin, ada Mbak Fadila dan juga Abang Nur Hadi. Nanti kita akan perdalam lagi diskusi dengan pendalaman lebih lanjut, tetapi berkenan Mas Toto maupun juga Pak Samto untuk tetap terlibat di dalam proses termin kedua nanti sehingga bisa memberikan peneguhan untuk proses kita selama 3 jam ini. Kita tergali seluruh proses-proses dan nilai-nilai penting yang akan kita wujudkan dan eksperimentasikan pasca pandemi COVID nanti. Saya kira proses catatan yang penting adalah bagaimana pendidikan itu mestinya, proses pembebasan itu mestinya memberikan penyediaan bahwa sekolah itu harus menggembirakan, membahagiakan. Dengan demikian akan melahirkan sebuah pemikiran yang terbuka, pemikiran yang kreatif. Dengan demikian dia tidak terjebak kepada belenggu-belenggu berbagai apapun belenggu itu yang mengitari dirinya. Sebagai subjek didik dengan kesadaran itu, ada formulasi sistem pendidikan, ekosistem ini harus diciptakan secara lebih terbuka, secara lebih juga terdesentralisasi. Kata kunci penting, kata desentralisasi pendidikan nampaknya ingin mendudukkan bahwa keberakaran di dalam formasi akar kebudayaan di masing-masing landscape maupun lifescape di negeri ini yang sangat beragam itu memberikan kompatibilitas antara nilai pendidikan, pengetahuan maupun juga praktik yang harus kemudian dipraktikkan di dalam keberagaman yang terdapat di negeri ini. Proses yang juga menjadi catatan penting berikutnya bahwa memang catatan tadi proses desentralisasi itu juga harus diformulasikan di dalam proses pendidikan non formal selama pandemi ini dan tentu saja dengan tidak banyak aturan, tidak banyak kekangan, tidak banyak normalisasi birokrasi yang jelimet apalagi administratif, tentu akan melahirkan kebebasan berpikir dan kreativitas. Tentu saja harus juga bertemu dengan horizon-horizon yang itu akan bertemu, berjumbuh, dan akan membuat titik temu bagaimana pergerakan pendidikan yang membebaskan itu bisa diletakkan fondasinya di masa pandemi ini dan dilanjutkan perjuangannya pasca pandemi kita menjadi subjek didik maupun juga pendidik seluruh ekosistem yang memiliki habitus yang baru. Tentu adalah pilihan yang saya kira tadi sudah diletakkan diskusinya oleh Pak Samto maupun juga Mas Toto dengan sangat baik. Demikian teman-teman sekalian, sobat kongres yang saya hormati, barang jeda beberapa menit ke depan kita nikmati terlebih dahulu film yang akan diputarkan oleh panitia.
Dan kita nanti akan masuk ke sesi termin berikutnya bersama Mas Burhan Barudin, bersama Mbak Fadila, dan bersama Mas Nur Hadi. Silakan kami untuk menikmati terlebih dahulu film yang akan diputarkan panitia. Panjang ditambah panjang ditambah lebar. Bertemu kembali dengan saya, Abi Widianta, yang akan melanjutkan memoderatori proses diskusi termin kedua pada sesi webinar 3, pendidikan yang memerdekakan. Sudah hadir, tadi kami sebutkan, Mas Ahmad Bahrudin adalah anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Masyarakat atau Bandikmas. Kemudian ada Mbak Fadila Mutiarawati Apristawijaya, adalah praktisi pegiat pendidikan di sekolah institut. Kemudian yang ketiga ada Bang Nur Hadi Sirimoro, yang juga menjadi pegiat fasilitator pendidikan sekolah Payo-Payo di Sulawesi. Proses ini kemudian akan kita langsung tujukan untuk ketiga narasumber. Pertama adalah Mas Ahmad Bahrudin. Pertanyaannya sama, nanti 15 menit waktu untuk Mas Bahrudin memberikan presentasinya. Pertanyaan yang saya kira tadi pada sesi pertama, termin pertama, kita sudah perdalam melalui Mas Toto maupun juga Pak Samto, berkaitan pendidikan non formal. Saya kira mungkin relevan untuk kemudian Mas Ahmad Bahrudin mempertajam ini, juga praktik-praktik pengalaman empirik yang sekian tahun dilakukan oleh Mas Bahrudin. Saya kira nanti perlu dielaborasi lebih lanjut. Saya kira nanti kemudian setelah Mas Bahrudin ada Mbak Fadila 15 menit juga, dan nanti akan ditutup presentasinya oleh Bang Nur Hadi. Kami persilahkan Bang Ahmad Bahrudin untuk memaparkan presentasinya ataupun juga menyampaikan gagasan-gagasan yang mungkin nanti kita sambil ngobrol dengan picuan pertanyaan yang mungkin bisa saya pandu dengan lontar kepada Mas Ahmad Bahrudin. Kami persilakan Mas Ahmad Bahrudin. Terima kasih Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk semuanya. Senang sekali bisa gabung di Kongres Kebudayaan ini. Lebih-lebih ada Pak Samto ini. Pak Samto itu baru dilantik sebagai Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Jadi kita nanti akan bisa bersinergi untuk mengembangkan gerakan pendidikan yang membebaskan. Saya di Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF lebih tepatnya. Ya, bukan Dikmas, tapi istilahnya di BAN itu PAUD dan PNF. PNF pendidikan non formal. Nah, alhamdulillah ini sudah pengembangan instrumen yang sedemikian rupa. Jadi ke depan satuan pendidikan yang dianggap bermutu itu tidak seperti kemarin-kemarin. Jadi nanti ada 2 instrumen, yang satu EDSPA. Jadi bagaimana 8 standar atau 8 standar pendidikan di 8 kategori. Dari SKL sampai dengan nanti standar pengelolaan dan penilaian, itu hanya menjadi persyaratan untuk diakreditasi.
Setelah itu nanti ketika visitasi kita akan lihat performance. Jadi nanti kayak Salam itu justru akan punya peluang yang sangat besar untuk terakreditasi sebagai satuan pendidikan yang bermutu. Kurang lebih nanti akan ke sana. Nah, di operasionalnya nanti akan dibina atau didampingi atau di apapun istilahnya oleh direktorat yang sekarang ini dipimpin oleh Pak Samto. Jadi mudah-mudahan ke depan gerakan perwujudan pendidikan yang membebaskan ini akan lebih leluasa karena kehadiran seorang Samto gitu, yang mengklaim sudah lama gila. Nah, sekarang silahkan diterapkan. Lebih gila dari Gus Bah. Oke, Mas Abe. Ya. Intinya bagaimana pendidikan itu sebenarnya menumbuhkan nalar kritis warga belajar. Ya. Nah, di pandemi ini semua orang tiba-tiba seolah kritis terkait dengan konteks kehidupan. Karena kebetulan dipaksa oleh yang namanya COVID-19 itu. Sebenarnya sudah terlalu belajar sesuai dengan konteks kehidupannya. Yang namanya kuman itu tidak hanya COVID-19. COVID-19 hanya seberapa? Di Indonesia hanya sekitar 50 atau mungkin sampai 100.000 kasus kayak gitu. Tapi orang tidak pernah menyadari ketika kuman E. coli ataupun Salmonella typhi, di sini juga bergabung juga saya lihat ada Pak Budi Laksono gitu. Orang tidak pernah menyadari sehingga tidak melakukan apa-apa bagaimana melakukan pembersihan pada kuman-kuman yang itu susah sekali dihindari karena yang membawa itu lalat. Yang membawa itu lalat. Kalau COVID-19 kan yang membawa manusia melalui droplets itu atau sistem cairan lembut dari sistem pernapasan. Tapi selama ini tidak pernah menyadari, tidak ada orang yang melakukan pembersihan, orang tidak membawa sanitizer. Itu ada 2 lebih, rata-rata itu ada 2 lebih sekolah dasar. Karena jumlah desa itu hanya sekitar 75.000. Tetapi kita tahu tidak ada satupun sekolah dasar yang mengajak anak-anaknya, memfasilitasi anak-anaknya untuk mengenali konteks kehidupan di desanya. Meskipun sekolah dasar itu berada di desa. Jangankan anak-anak, gurunya aja tidak ngerti bagaimana yang terjadi di desa. Karena gurunya orang dari luar dan mereka dipaksa juga menyampaikan atau membawa apa yang sudah dirumuskan oleh Jakarta. Oleh kawan-kawan saya yang di Cipete, yang di Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Sehingga anak justru semakin dipaksa berjarak dengan desanya sendiri, dengan konteks kehidupannya sendiri. Jadi alih-alih memahami, mengenali, berikutnya menguatkan daya dukung sumber daya agraris besar. Jadi kalau land research Indonesia sukses besar di schooling, tetapi bisa keadilan lingkungan itu tidak muncul. Nah, terbukti dengan pandemi COVID-19 ini semuanya menjadi gagap, tapi alhamdulillah ada upaya-upaya muncul kebersamaan bagaimana melawan yang disebut dengan COVID-19 itu. Mestinya nanti akan berlanjut kebiasaan pola hidup sehat, pola hidup bersih, itu berlanjut karena problemnya
bukan hanya COVID-19, ternyata menyagi sampai untuk tipes saja sekitar 2 juta kasus. Terkait dengan banyak hal lagi, seperti yang ini anak-anak sedang belajar sama para petani. Saatnya persawahan ini foto ini diambil ketika musim kemarau puncak. Musim kemarau puncak. Tempat-tempat yang di tempat-tempat lain ketika kemarau puncak itu. Tapi karena kebetulan kami itu dipayungi oleh Serikat Paguyuban Petani Koryah Taita. Di Serikat Tani melakukan upaya-upaya konservasi areanya di satu sumber mata air besar namanya sumber mata air Senjoyo. Lalu karena upaya-upaya yang dilakukan sedemikian rupa, sumber mata air itu bisa naik debitnya sampai 300 liter per detik. Kan kebutuhan Salatiga, kota Salatiga itu hanya sekitar 250 liter. Sehingga anak-anak atau para petani bisa memanfaatkan sawahnya, bahkan bisa bersawah, memanfaatkan naiknya debit sumber mata air itu. Sementara di sisi lain, banyak orang yang ketika musim kemarau itu boro-boro melakukan konservasi sumber daya. Sementara di sisi lain kan menyalahkan Tuhan. Sudah nyata-nyata diberi curah hujan yang sedemikian melimpah. Ada sekitar ini ya 3.000-an milimeter per tahun ya gitu. Itu sudah melimpah sebenarnya. Tetapi ketika musim kemarau menjadi krisis, bahkan terjadi bencana hidrometeorologi dari sisi kekeringan, kebakaran hutan. Kalau di musim penghujan banjir dan tanah longsor, tapi orang bahkan minta diguyur hujan, sudah diberikan sedemikian rupa, tapi minta lagi dengan sholat istisqa macam-macam kayak gitu, tanpa ada upaya sedikit pun bagaimana melakukan konservasi air, baik melalui konservasi sipil teknis maupun konservasi nabati dengan tanaman-tanaman dan seterusnya. Nah ini, jadi pendidikan kita tidak menumbuhkan nalar kritis warga atas ketidakadilan, termasuk bagaimana pengelolaan sumber daya agraria yang ada. Yang lebih parah lagi ya, gitu. Lebih parah lagi saya tunjukkan ini ya Jadi ini saya presentasinya malah pakai ini aja. Nah ini. Ini di gambar saya ini, di belakang saya ini ada kompor biogas gitu. Kita semuanya tidak pernah menyadari. Saya yakin Mas Abe juga. Saya klaim tidak menyadari. Kita semuanya gitu. Ketika kita ke toilet, buang hajat, ternyata kita berkontribusi menghancurkan planet ini, karena proses fermentasi oleh anaerob mikroorganisme itu merusak ozon sekitar 21 kali lipat dibanding CO2. Nah, semuanya tidak menyadari ketika kita membiarkan metan itu terbang ke angkasa sehingga merusak ozon. Dampaknya global warming. Tapi ketika anak-anak dikenalkan bagaimana apa yang ada di lingkungan kita itu harus kita kelola, itu kan dimulai dari nalar kritis. Ternyata dampaknya luar biasa. Di samping kita menghasilkan kompor, menghasilkan energi dari gas, sekaligus mereduksi yang namanya global warming potensial. Dari tadinya 21
CH4 menjadi, karena dibakar menjadi CO2 tinggal menjadi 1. Kalau tadinya 21 orang yang merusak ozon itu tinggal 1 aja karena menjadi CO2. Dan ketika itu kita mendapatkan sumber energi untuk memasak dan lain-lain, juga untuk penerangan, untuk macam-macam kayak gitu. Nah, sudah saatnya konsep pendidikan itu kita kembalikan pada konteks kehidupan. Jadi persyaratan utama pendidikan itu harus living context based, harus berbasis pada konteks kehidupan. Nah, yang kedua, warga belajar, si peserta didik itu harus menjadi segala-galanya. Jadi pembelajaran harus learner centered learning, harus berpusat pada si pembelajar itu sendiri. Jadi nalar kritis, kreatif, inovatif itu harus diberikan ruang yang seluas-luasnya. Jangan dipaksa, diatur dari A sampai Z, sudah diatur semuanya. Sampai-sampai tadi dibilang oleh Pak Samto, sampai-sampai warna kaos kaki itu harus seragam gitu. Itu kan sangat-sangat memprihatinkan. Jadi tidak ada ruang untuk berkreasi, untuk berinovasi, bagaimana menguatkan daya dukung sumber daya yang ada ini. Nah, itu karena ruang-ruang itu tidak disediakan, sehingga nalar kritis menjadi mati, menjadi tiada. Padahal ketika itu kita kembalikan, sebenarnya nggak ada urusannya dengan sarana prasarana yang sangat memadai. Karena apa yang ada di lingkungan itu sudah otomatis di samping menjadi sarana pendidikan, juga menjadi learning resources yang sedemikian luas tanpa batas. Nah, alhamdulillah ke depan konsep akreditasi kita tadi dikeluhkan oleh Pak Toto. Ke depan ini masih proses penyempurnaan, nanti menunggu disahkan oleh Mas Menteri instrumen akreditasi itu. Tapi kita sangat optimistis karena dukungan dari Balitbank juga sedemikian besar. Menarik sekali yang gagasannya Pak Toto Suprayitno itu, yang kepala Balitbank itu, yang menuntut bagaimana agar akreditasi itu dari compliant ke performa. Nah, sedikit aja. Baik. Masih 1 menit lagi, Mas. 1 menit, oke. Okay. Nanti ya, satuan yang kaya raya dengan sarana pembelajaran. Misalnya PAUD punya APE yang sedemikian mewahan gitu. Oke, dia akan layak untuk diakreditasi. Kita nanti menggunakan sampai saat ini konsepnya cut off 60%. Nah, ketika divisitasi mau kita cek bagaimana mutu satuan itu bukan satuan yang kaya, bukan satuan yang lengkap, tapi satuan yang cerdas, yang bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Taruh ketika PAUD itu miskin dengan APE misalnya. Tapi ketika divisitasi, terungkap betul, satuan itu ketika melatih motorik kasar anak-anak, itu memanfaatkan pematang sawah yang ada di sekitarnya, seperti di Salam itu. Nah, satuan itu akan mendapatkan nilai yang bagus. Jadi satuan itu dianggap sebagai satuan pendidikan yang bermutu tinggi, kurang lebih seperti itu. Tapi sebaliknya, oke, sarana prasarannya lengkap, APE-nya lengkap, tapi ketika dicek, dia tidak memanfaatkan sama sekali. Bahkan ketika kita ada temuan waktu di Lampung itu, punya peralatan musik lengkap, tapi justru dikunci di dalam almari kayak gitu, tidak dimanfaatkan, satuan itu akan mendapatkan nilai jelek. Jadi mudah-mudahan konsep pendidikan yang membebaskan itu ke depan akan punya peluang untuk berkembang yang lebih besar lagi. Lebih-lebih dengan kehadirannya kawan Samto ini. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Mas Habib.
Baik, terima kasih Mas Barudin. Saya kira catatan penting, nanti kita akan perdalam soal akreditasi yang saya kira nanti semoga saja tidak administratif. Nah, ini nanti kita akan diskusikan tentu saja. Kemudian selanjutnya Mbak Fadila, ini persilakan untuk menyajikan paparannya. Nanti kita kasih ada 15 menit waktu yang sama kami berikan untuk Mbak Fadila. Kami persilakan Mbak Fadila. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Saya coba share. Ya, teman-teman panitia mungkin saya. Ya. Share screen? Sudah. Oh ya. Baik, sudah tampil Mbak Fadila untuk presentasinya. Di screen-nya sudah nampak. Mbak Fadila barangkali lebih keras lagi untuk suaranya agar seluruh sobat kongres, peserta kongres bisa mendengarkan dengan baik. Seperti ini sudah cukup? Kurang dekat lagi Mbak Fadila. Oke. Halo? Ya. Oke. Baik. Saya persilakan, monggo Mbak. Iya, ini presentasi ini sebenarnya lebih kayak kerangka aja ya. Usulan ketika kita mau mengkonstruksi setelah pandemi mau seperti apa. Saya berangkat dari pengalaman saya di sekolah dan kebetulan melihat beberapa contoh pendidikan di beberapa tempat juga. Saya berharap ke depannya pendidikan di Indonesia itu bisa lebih adil, lebih demokratis, lebih berkelanjutan. Ada beberapa fakta yang saya coba sajikan di sini. Pertama, belajar dari pandemik ya. Kita banyak banyak ahli-ahli lingkungan mengatakan bahwa pandemik ini salah satu penyebabnya adalah gaya hidup kita yang sudah mulai tidak berkelanjutan, istilahnya tidak berkontribusi lagi pada sustainability. Bahkan sebenarnya sudah banyak penelitian yang menyatakan kalau economic development udah tidak lagi linear dengan sustainability, dan salah satu penyumbang terbesar ketidakberlanjutan ini adalah tingkat urbanisasi kita yang terus meningkat. Indonesia sampai tahun 2018 ini tingkat urbanisasinya sudah mencapai 55% lebih dan ke depan akan terus meningkat. Itu prediksi ya. Terus angka deforestasi di Kalimantan juga setiap tahun bukaan lahan yang hilang dari 2001 ke 2017 aja udah 6 juta hektar hilang dan setengahnya itu untuk perkebunan industri. Nah, sedangkan di masa pandemik ini beberapa fakta ya, saya coba bagikan dulu. Di masa pandemik ini kita banyak sekali tidak hanya bekerja di rumah, tapi banyak sekali juga perusahaan yang kemudian memutuskan untuk memutus kerja ya beberapa karyawannya, sehingga angka pengangguran bertambah. Namun di sisi lain, di sektor pertanian, jumlah petani dari tahun ke tahun terus menurun. Nih ada beberapa data ya, dari mulai lingkungan kita yang sudah semakin tidak lagi kerusakan ekologis yang begitu besar. Terus kondisi perekonomian juga yang kemudian kemarin kita udah ngalamin. Dari kita bicara pandemik aja ya, perekonomian kita tuh harga meningkat, sedangkan pendapatan apalagi mereka yang kerja di sektor non formal juga sempat mengalami mungkin masih sampai saat ini mengalami gangguan yang cukup signifikan. Sedangkan di satu sisi di sektor pertanian selalu ada keluhan jumlah pemuda yang mau menjadi petani juga terus menurun. Seperti tadi sudah dipaparkan sebelumnya bahwa orang yang mau bekerja di sektor pertanian setiap tahun selalu menurun.
pemuda lebih memilih untuk kemudian pergi ke kota ketimbang tinggal di desa. Sarjana pertanian banyak yang nggak akhirnya memastikan bahwa melalui yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang berkelanjutan, gaya hidup yang berkelanjutan. Ini juga ada apresiasi terhadap keberagaman budaya, kontribusi budaya kepada selalu berbicara tentang ketika kita bicara berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, gaya hidup yang berkelanjutan, sustainable lifestyle, kita selalu bicara, mereka selalu menyentuh tentang keberagaman budaya, kontribusi budaya, pengetahuan lokal, pengetahuan tradisional, baik sistem, baik prakteknya, bagaimana kontribusinya terhadap perubahan iklim, bahkan di World Conference of Science sendiri mengakui bahwa tradisional lokal, pengetahuan lokal dan pengetahuan tradisional memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pengetahuan sains dan teknologi dan sustainable development. Nah, ini semua data ya. Kita tahu bahwa pandemik terjadi karena gaya hidup kita yang sudah sangat kosmopolis. Kita benar-benar seperti mengejar bahwa kemajuan itu hanya dicapai dengan cara dengan pertumbuhan ekonomi. Padahal sudah terbukti kalau pertumbuhan ekonomi tidak lagi sinergi dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainability. Dan tapi kita tidak ada niat untuk kemudian merubah arah kita, dan pendidikan sangat berkontribusi ke sana. Pendidikan tidak mengakui kebudayaan sebagai sesuatu yang visioner. Pendidikan tidak melihat bahwa kebudayaan itu lebih dari sekedar ornamen seperti di sekolah. Kita hanya diajarkan kebudayaan itu hanya dari aspek-aspek yang bersifat ornamental, tentang tari-tarian tradisional, musik tradisional, rumah tradisional, pakaian adat, upacara-upacara adat, tapi tidak bicara aspek-aspek pengetahuannya. Jadi tidak bahwa sekolah selama ini mengenalkan bahwa kebudayaan sesuatu yang statis, sesuatu yang tidak kaya dengan pengalaman empirik seperti itu. Padahal kalau kita mau melihat kebudayaan dengan cara yang lebih luas, kebudayaan itu benar-benar kaya pengetahuan. Sekarang kita lihat aja ya di tentang social distancing. Kita sekarang bicara social distancing. Betapa pandemik harus dihadapi dengan social distancing salah satunya. Social distancing buat orang rimba itu bukan sesuatu yang baru. Buat orang rimba itu cara-cara menghindari penyakit dengan membuat jarak itu sudah dikenal jauh lebih dulu dari sebelum Indonesia ada, malah namanya besasandingon. Jadi orang yang sakit itu memang dipisahkan dari komunitas supaya tidak menular. Belum lagi kita mengenal jamu-jamuan, itu udah
jauh lama sebelum Indonesia merdeka, orang-orang tua sudah sistem jamu-jamuan sebagai obat-obatan tradisional sudah ada. Terus bicara lagi soal pandemik, FAO menyatakan bahwa kedepannya kita akan mengalami krisis pangan. Ini Mohon maaf, Bapak Dila, bisa lebih keras lagi? Kayaknya semakin mengecil. Iya, terima kasih. Iya. Jadi belum lagi di pandemik ini, FAO menyatakan kalau kita akan mengalami krisis pangan. Kita sendiri menghadapi itu bergeraknya lambat, padahal di masyarakat adat kita sistem lumbung ini udah ada, walaupun tidak pernah sekolah mengakui ini, persekolahan tidak pernah mengakui ini, tidak pernah mengajarkan ini. Leuit di Baduy, Sigiran di suku Tengger, kemudian ada alang di Toraja. Ini nggak ada nih masuk dalam persekolahan. Terus apalagi bicara tentang benih lokal, padi-padian lokal, jagung lokal, umbi-umbian lokal, ini tidak pernah tersentuh. Padahal kalau kita bicara jagung di Tengger, itu punya kandungan tepung yang lebih tinggi dan daya hama yang lebih tinggi ketimbang jagung hibrida yang ditanam di sana. Tapi pengetahuan ini tuh nggak masuk karena kan balik lagi kebudayaan dan tidak bicara tentang sesuatu yang maju ya. Seperti jangankan kita bicara mengajak anak-anak terus kemudian berpikir kritis, kenapa sekarang semakin sedikit orang yang menanam tebuan. Jangankan untuk bertanya seperti itu terus kemudian melakukan analisa kritis, terus kemudian melakukan tindakan-tindakan kritis. Bagaimana mau melakukan tindakan kritis sedangkan pemikiran-pemikiran ini pun tidak dibuka di sekolah formal. Karena balik lagi, kalau bicara Tengger berarti tentang upacara-upacaranya aja yang ada di Tengger. Jadi seperti itu ya. Nah itu tadi yang saya bilang kalau kebudayaan di sekolah lebih banyak tentang romantis, dikenalkannya dengan cara yang romantis. Padahal kebudayaan kaya akan pengetahuan. Muatan lokal juga, saya ngalamin waktu di Kajang, muatan lokal juga tidak, padahal Kajang itu sangat agraris, petani, kehidupan sehari-hari sebagai petani, pengembala, tapi muatan lokalnya tidak bicara tentang pertanian, tidak bicara tentang pengembalaan, memilih justru bahasa Inggris. Pengetahuan yang pertama itu lokal provinsinya itu bahasa Makassar, mereka pakai bahasa Konjo, bukan bahasa Makassar. Terus kemudian ada bahasa Inggris untuk tingkat sekolah. Balik lagi, mereka pakai bahasa Konjo, bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu untuk melayani tamu yang datang ke Kajang yang mau berkunjung. Sedangkan kehidupan sehari-hari mereka bertani, mengembala. Ada tenun Kajang yang sangat itu jadi pakaian sehari-hari ya. Itu juga tidak pernah dibahas di bangku sekolah. Dan bahasa daerah memang kalau persekolahan sudah seakan-akan sudah memfasilitasi kebutuhan bahasa, padahal sebenarnya tetap di beberapa komunitas bahasa itu bukan bahasa setempat, tapi sebenarnya bahasa mayoritas yang kemudian padahal banyak sekolah pengetahuan tentang pembagian lahan, misalnya land manager berada dalam pasang-pasang pesan-pesan yang penyampaiannya itu dalam bahasa Konjo sebenarnya. Jadi itu yang kita selalu menganggap sudah memfasilitasi kebudayaan untuk kemudian berkembang di persekolahan, tapi ternyata selama ini kita selalu melihat kebudayaan sesuatu yang romantis, sesuatu yang statis, sesuatu yang tidak visioner, dan seandainya pun ada, itu pun selalu juga melihat mayoritas, tidak benar-benar melihat lokalitas, seperti itu. 1 menit lagi, Mbak. 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Yang mau saya sampaikan sebenarnya
kayak kurikulum nasional kita masih ngelihat PISA. Jadi ketika kita bicara tentang merdeka pendidikan, tapi kita masih dikontrol sama PISA, padahal PISA sendiri itu sudah banyak dikritisi. Nggak ada korelasi ketika bicara Finland pendidikan terbaik, itu sebenarnya tidak ada korelasi antara kayak libur panjang, kurang PR, itu nggak ada korelasinya. Terus kita bicara masa pandemi, belajar dari Finland, ada data yang menyatakan bahwa 66% anak-anak di Indonesia merasa tidak nyaman dengan belajar. Terus apa kalau infrastrukturnya bagus, akan nyaman belajar? Di Finland infrastruktur bagus, semua anak-anak tidak ada masalah. Tapi belajar tetap jadi masalah. Belajar di rumah tetap jadi masalah. Belajar dengan waktu yang sama, itu juga tetap jadi masalah. Jadi sebenarnya ada sesuatu hal yang harusnya kita mengajak anak-anak berpikir kritis, tapi kita sendiri sebenarnya nggak kritis. Dunia pendidikan kita nggak kritis melihat kondisi yang harusnya kita tuh mengkritisi diri kita sendiri. Kenapa bisa tidak menyenangkan? Malah alih-alih kita mengkritisi diri sendiri, pendidikan kita malah justru ini momen untuk orang tua melihat kesulitan guru mengajar. Itu sesuatu yang absurd menurut saya ya, karena bagaimana kita mau mengajak anak-anak untuk berpikir kritis, kitanya sendiri sebagai pendidik, institusi pendidikan tidak mau berpikir kritis. Baik, oke, Mbak Fadilah, waktunya habis ya. Nanti kita perpanjang dalam proses diskusi kita bersama nanti. Terutama saya ingin dengar sebenarnya cerita soal buku yang ditulis tentang melawan setan bermata runcing ya. Namanya belum keluar, tapi boleh jadi nanti bisa dielaborasi. Baik, selanjutnya pada sesi berikutnya ada abang kita, Bang Nur Hadi Sirimoro. Kami persilahkan 15 menit waktunya, Abang, untuk kemudian nanti kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kami persilahkan, Bang Nur Hadi. Oke, terima kasih. Saya mau mulai dengan, suaranya terdengar? Terdengar. Cukup, Bapak. Ya. Jadi saya mau mulai dengan urusan kami di desa itu sebenarnya adalah pengorganisasian warga atau pengorganisasian rakyat. Dan tentu saja dalam kerja pengorganisasian itu harus memasukkan unsur pendidikan di dalamnya. Dan kami melewati banyak sekali pengalaman di desa, sehingga kami membentuk sebuah pendidikan, ya, sebuah sistem sendiri untuk melatih para kader menjadi fasilitator atau organizer di desa. Jadi mereka ini orang-orang sebagian dari desa juga, kebanyakan ya, yang pernah kuliah maupun tidak kuliah, kemudian mendaftar dan kami latih untuk menjadi pengorganisir, khususnya pengorganisir warga di desa. Nah, kenapa kami tiba sampai di situ? Itu karena setelah melakukan banyak kerja-kerja pengorganisasian dan penelitian di desa, itu kami menemukan bahwa ada persoalan besar dalam kerja kolektif warga di desa, dan ini ada hubungannya dengan rusaknya pranata di desa, karena ya kita harus akui bahwa masa pemerintahan Orde Baru itu merusak banyak sekali pranata warga di desa, terutama dengan banyak sekali kebijakan dan mekanisme sentralisasi yang berlangsung ya 3 dekade lebih lah, dan sampai sekarang itu belum sembuh-sembuh di banyak tempat. Nah, jadi kerja kolektif kami menemukan bahwa di desa itu kerja kolektif jangka panjang oleh warga desa itu sebagian besar sudah hilang, terutama dalam hal ekonomi dan politik. Jadi misalnya kalau ekonomi itu kami mendengar misalnya banyak warga desa bilang bahwa yang namanya kelompok tani itu adalah kelompok yang tidak pernah aktif membicarakan masalah yang mereka hadapi sendiri, tetapi hanya untuk menadah bantuan dari atas. Itu
banyak sekali warga mengungkapkan seperti itu. Dalam bidang politik misalnya, keputusan-keputusan publik yang diambil di desa itu hanya mengundang orang-orang yang memang selalu datang dalam pertemuan-pertemuan di desa. Nah, itu yang dihadapi oleh banyak desa ketika undang-undang desa masuk. Jadi mereka harus belajar lagi untuk membangun kembali kerja kolektif dalam bidang ekonomi dan politik, karena ketika undang-undang desa masuk, maka mau tidak mau mereka harus mulai duduk sama-sama membicarakan persoalan yang mereka hadapi sama-sama dan mengambil keputusan untuk membuat kebijakan yang relevan untuk konteks desa tersebut. Nah, persoalannya kemudian di desa itu tidak ada litbang. Ya, tidak ada litbang, tidak ada. Jadi universitas kalau mau punya data itu gampang sekali. Mereka tinggal kirim para peneliti untuk mendapatkan data. Perusahaan juga begitu. Mereka bisa meng-hire peneliti manapun untuk meneliti misalnya perilaku konsumen dan lain-lain. Pemerintah punya litbang, desa tidak punya. Jadi mereka butuh peneliti, tapi tidak ada peneliti. Mereka tidak bisa dengan mudah misalnya, hey universitas, tolong saya, bantu kami untuk meneliti di kampung kami, dan seterusnya. Nah, kemudian kerja kolektif yang ada di desa itu, jadi pertama tadi kerja kolektif jangka panjang itu hampir punah, itu terutama di bidang ekonomi dan politik. Terus yang kedua, kerja kolektif yang cukup banyak yang bisa kita lihat itu adalah kerja kolektif yang jangka pendek, yang insidental atau eventual, yang biasanya berhubungan dengan siklus hidup. Jadi kerja kolektif yang kultural ya, misalnya hitanan, anak lahir, pindah rumah atau masuk rumah baru, nikahan atau kematian. Itu dengan mudah orang bisa berkumpul. Nah, pola-pola kerja kolektif semacam ini menimbulkan pertanyaan kepada kami bahwa sebenarnya apa yang terjadi. Dan ternyata ya setelah kami teliti tadi bahwa ini terjadi sejak zaman Orde Baru. Ketika warga negara itu teralienasi dari urusan publik, khususnya ekonomi dan politik. Nah, sementara yang kultural ini justru tidak banyak diganggu oleh pemerintah Orde Baru, karena ya itu tidak politis ya. Jadi persoalannya sekarang, kalau kita misalnya ingin warga bisa melakukan kerja kolektif jangka panjang, mengelola desanya secara mandiri, ekonomi dan politik, itu bagaimana membiasakan kembali mereka untuk duduk bersama, membicarakan persoalan bersama. Sementara selama sekian dekade, ini setidaknya yang kami lihat di Sulawesi Selatan ya, itu mereka sudah disingkirkan, teralienasi dari pengambilan keputusan. Nah, karena itulah kami setiap kali melakukan pengorganisasian, salah satu urusan utama adalah bagaimana membuat warga kembali bisa duduk bersama dan membicarakan persoalan bersama. Jadi bukan membicarakan persoalan dari luar. Nah, di situ pentingnya penelitian yang bisa melibatkan warga sendiri untuk mengenali persoalan yang ada di desa mereka sendiri, yang kemudian bisa mereka pakai untuk membuat kebijakan. Nah, tentu saja di sini mereka membutuhkan metodologi ya. Jadi kami datang hanya memperkenalkan metodologi supaya mereka bisa mengumpulkan data sendiri dan menganalisanya, lalu kemudian hasilnya itu mereka gunakan sendiri untuk baik membuat kebijakan ataupun membuat tindakan kolektif sendiri. Jadi misalnya
misalnya setelah kami diskusi bersama warga, mereka mengatakan bahwa kami punya persoalan air. Dan selama ini mereka melihat persoalan itu hanya sebagai persoalan pribadi-pribadi. Jadi ingat tadi bahwa persoalan publik itu karena dibiasakan oleh pemerintah zaman itu, maka mereka jarang berbicara secara terbuka. Sehingga pengetahuan mereka itu terkungkung di kelompok-kelompok kecil. Jadi tidak ada pengetahuan yang komprehensif yang mereka bentuk sendiri tentang desa. Jadi parsial-parsial. Mungkin sebagian orang tahu, tapi sebagian orang tidak tahu. Jadi sebenarnya kami hanya datang untuk mengajak mereka mensistematisasi pengetahuan yang mereka punyai. Membuat pengetahuan tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan lebih komprehensif, lebih holistik. Jadi misalnya dalam persoalan air tadi, misalnya di musim kemarau mereka kekurangan air, yang mereka lakukan solusinya adalah membuat semakin banyak penampungan air. Padahal persoalannya adalah debit air semakin berkurang. Jadi sebanyak apapun penampungan air yang mereka buat di rumah masing-masing itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan, karena persoalannya bukan pada kekurangan kekurangan penampung, tapi kekurangan debit air. Nah, itu jadi pengetahuan komprehensif itu hanya membutuhkan mengajarkan mereka metode-metode sederhana seperti menghitung debit air, seperti menghitung ongkos produksi padi, lalu kemudian kami ajak mereka berdiskusi untuk melihat untung rugi dari sistem produksi padi yang menggunakan cara konvensional dengan pupuk kimia, dan ternyata mereka memang merugi, tapi mereka tidak tahu seberapa rugi, ya. Nah, setelah dihitung, jadi kita mengajarkan mereka metode menghitungnya, dan mereka sendiri yang kemudian mengambil kesimpulan. Lalu dari situ kita diskusi lagi tentang bagaimana kita bisa secara bersama mengatasi persoalan ini. Nah, di sini sebenarnya fungsi kami adalah sebagai fasilitator saja untuk mereka membentuk pengetahuan sendiri. Jadi seperti yang disebutkan oleh Mas Toto tadi di depannya, bahwa tujuan pendidikan di sini adalah untuk memproduksi pengetahuan, bukan mengkonsumsi pengetahuan dari luar. Makanya tema yang dipelajari itu tema yang benar-benar relevan untuk penghidupan mereka. Ini soal hidup dan mati, ya, soal mereka bisa hidup dengan layak atau tidak. Itulah yang relevan. Bukan apa yang kami bawa dari luar, bukan tema yang lagi ngetren di luar, tapi apa yang mereka alami. Itulah yang didalami. Nah, misalnya seperti tadi, kalau di dalam sekolah, ya, mereka ditawari kurikulum dan belajar macam-macam yang tidak mereka butuhkan sebagian besar, ya. Terus cara ngajarnya itu lewat hasil. Ini yang penting, ya. Kalau tadi bilang itu bicara tentang pemikiran kritis, itu hanya bisa terbentuk kalau kita mengajak mereka berdiskusi. Jadi dengan berdiskusi mereka bebas saling berdebat, saling mengajukan argumen. Jadi yang dimaksud pemikiran kritis itu adalah pemikiran yang argumentatif, yang menimbang sekian banyak pendapat dan data untuk tiba pada kesimpulan yang lebih baik, kesimpulan yang lebih kuat. Dan dengan demikian, itu mempersyaratkan apa yang disebut merdeka belajar. Jadi tidak ada batasan mereka mau belajar apa, tidak ada batasan mereka harus berpendapat seperti apa, karena kita sedang mencari paling benar dari persoalan. Jadi solusi yang paling benar menurut data yang ada sampai saat itu,
solusi yang paling cocok yang bisa mengatasi persoalan mereka. Nah, dari sana kemudian kalau misalnya data tidak cukup untuk menemukan solusinya, maka ya mau tidak mau kita harus meneliti lagi. Jadi misalnya pada waktu itu setelah kami diskusi tentang kurangnya debit air, maka penelitian selanjutnya adalah, oke, kalau begitu kita ambil air dari mana? Dengan demikian, kita jalan lagi untuk mencari sumber air yang cocok dengan menghitung masing-masing debit air di setiap sumber-sumber air tersebut, dan dari sana kita kemudian mengukur kira-kira sumber air dari mana yang paling cocok untuk sampai ke hamparan yang ingin ditanam tersebut. 1 menit lagi. Ya, oke, jadi penelitian yang dilakukan oleh warga itu kami fasilitasi, dan itu hanya untuk yang paling relevan menurut warga. Jadi agenda penelitiannya sendiri disusun oleh warga. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini, pendidikan dalam konteks semacam ini itu sangat politis. Jadi dia harus bisa menghancurkan pranata yang lama, yang memunculkan hubungan patron-klien antara warga dengan patron-patron di desa, yang walaupun patronnya sendiri juga tidak sadar sebenarnya mereka tidak selalu orang jahat ya, mereka cuma tidak sadar bahwa apa yang mereka praktikkan selama ini itu merugikan sebagian warga, atau mereka tidak tahu intensitas kerugiannya. Jadi setelah mengumpulkan data dan mempresentasikan seluruhnya, semua menjadi terbuka, transparan, semua orang seluruh warga jadi tahu apa sebenarnya yang terjadi di desa. Dan terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saya kira padat sekali sajiannya, dan ini kayaknya menjadi gong yang sangat penting. Ada dimensi politik yang terbunyikan di dalam bagaimana fasilitasi secara metodenya andragogik, kaum petani, warga, di mana kolegialitasnya hilang, solidaritas hilang. Dari Bang Nur Hadi saya kira clear bahwa rangkuman pendek yang bisa saya sajikan catatannya, dari dimensi Abang Nur Hadi menyajikan tentang bagaimana beliau terlibat di dalam pergulatan memfasilitasi. Jadi tempat posisi terpenting peran fasilitator adalah memberikan semangat, menghimpun, tetapi juga semacam memberi stimulasi, kesadaran kritis, bagaimana warga sendiri sesungguhnya apa yang dibutuhkan, apa yang ingin diketahui, dan apa yang ingin diharapkan ke depan untuk dicapai, itu diformulasikan secara bersama-sama dengan cara membongkar peranata yang sebetulnya sudah hilang dimensi politiknya, di mana mereka tidak memiliki kesadaran publik, kehidupan bersama tentu saja. Dengan begitu, maka melalui pendidikan yang digeluti oleh Abang Nur Hadi ini muncul kesadaran bersama tentang apa kehendak bersama ke depan sebagai masyarakat yang hidup secara kolektif kolegial. Catatan penting dari Abang Nur Hadi demikian. Catatan penting dari Mbak Fadila dengan sangat tegas menjelaskan tentang bagaimana overproduction, overconsumption yang menjadi latar belakang panjang tentang bagaimana kita hidup tidak ekologis, tidak berkesadaran, tidak dengan berbasis pengetahuan ekologis, bagaimana kondisi tadi perekonomian global hari ini disajikan, deforestasi, pemutusan hubungan kerja, jumlah petani yang semakin menurun, kondisi perekonomian yang semakin memburuk, tentu itu catatan kondisi yang kita hadapi hari ini. Tetapi Mbak Fadila memberikan artikulasi penting bahwa ada yang juga terabaikan, ada kesehatan, ada lumbung, ada benih lokal yang sesungguhnya disitulah letak bagaimana pengetahuan, akar pengetahuan masyarakat adat, dan saya kira seluruh masyarakat desa di negeri ini, di bangsa ini, itu diformulasikan kali pertama. Maka ketika pengetahuan ini tidak dielaborasi oleh sekolah, maka praktik-praktik yang justru kurikulum semakin tidak kompatibel dengan hidup, itu menjadi cerita yang membelasah di mana-mana terjadi. Catatan berikutnya dari Mas Farudin menjadi penegas. Hal yang sama senada benang merahnya bahwa pendidikan selama ini tidak memunculkan nalar kritis yang tidak memungkinkan bagi subjek didik untuk menjadi yang segala-galanya. Ini saya kira menarik, kata kunci segala-galanya itu nampaknya kita selama ini tidak tahu bahwa kita itu memiliki kelemahan.
kita itu punya banyak lackness. Bahkan dalam ketidaksadaran itu, maka praktik untuk bernalar kritis pasti menjadi sangat rendah. Dan saya kira catatan itu sangat penting bahwa Mas Barudin memberikan penegasan alam itu menjadi semacam learning proses, ada resources yang luar biasa untuk dipelajari tanpa batas, bahkan dalam dimensi apa? Dalam dimensi landscape kita sebagai dalam kehidupan komunitas, berbangsa dan bernegara. Tentu dengan seluruh entitas yang melingkupi kita. Disitulah sesungguhnya maka tadi ada semacam trigger ke depan, harapannya bersama dengan Mas Menteri ini ada satuan yang mestinya nanti adalah satuan atau unit nanti itu bukan unit karena kekayaannya, tetapi karena kecerdasannya. Itu poin penting dari Mas Barudin, juga Mbak Fadila dan Mas Nur Hadi, Bang Nur Hadi. Baik, saya kira sesi selanjutnya adalah masih ada waktu sekitar 20 menit untuk mengelaborasi berbagai pertanyaan. Tetapi karena mohon maaf pada Sobat Kongres semuanya, karena waktunya terbatas dan juga saya kira ada begitu banyak partisipan yang mengajukan pertanyaan, secara khusus saya ingin membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkum. Sekali lagi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami merangkumnya dengan menghimpun sejumlah pertanyaan yang kira-kira bisa menjadi frame, dan mohon apabila sama kira-kira kurang lebih senada pertanyaannya, silahkan untuk memberikan dukungan pada beberapa kawan yang sudah mempertanyakan pertanyaan serupa. Pertanyaan yang mungkin untuk ada juga pertanyaan yang nanti masih untuk Mas Toto dan Pak Samto, tetapi akan lebih baik saya bacakan dulu pertanyaan untuk Mbak Fadila. Ini pertama dari Bang Saud Sinaga, Desa Bicara, YouTube channel Yogyakarta. Mau tanya kepada Mbak Fadila, apakah pendidikan yang berkelanjutan mampu menjadi daya tarik di desa atau mampu menjadi daya tarik peserta didik atau orang tua? Ini pertanyaannya. Upaya apa yang harus dilakukan agar pendidikan di desa berkeadilan, berkearifan lokal, dan bahkan berkelanjutan ini? Ini pertanyaan untuk Mbak Fadila. Mohon tanggapan nanti Mbak Fadila. Kemudian pertanyaan ditujukan untuk Bang Nur Hadi dari Abang Ervin Nizat, Kecamatan Lema Habang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini pertanyaan untuk Bang Nur Hadi. Mengubah pola pikir masyarakat dan kepala desa agar merubah gaya kepemimpinan yang ada di desa. Karena yang terjadi sekarang di desa, setelah pemilihan kepala desa, kebijakan dan keputusan yang diambil kebanyakan hanya oleh masyarakat pendukung kepala desa terpilih. Jadi ini ada semacam konstituen pendukungnya saja yang kemudian disentuh oleh kebijakan publik pemimpin desa. Ini tanggapan dari Bang Ervin Nizat untuk Bang Nur Hadi. Kemudian pertanyaan untuk Mas Barudin. Mohon maaf, ini saya akan bacakan panjang. Tanggapan dari Mas Juni Hartanto untuk Mas Barudin. Privatisasi fasilitasi pendidikan usia dini telah terjadi. 97,79% PAUD dikelola oleh swasta, Mas Barudin. Disparitas layanan perawatan atau pengasuhan dan pendidikan anak usia dini diperparah lagi dengan kenyataan yang ada bahwa keberadaan fasilitas PAUD di desa hanya 3%. Ini Bang Juni Hartanto ini mengutip dari sumber statistik pendidikan anak usia dini tahun 2014-2015. Kemudian selanjutnya, bagi saya kira sebuah krisis pandemik, pendidikan PAUD sebuah bencana dan sekaligus berkah bagi pemerintah desa untuk masuk mendidik anak-anak usia dini sesuai dengan konsep pendidikan yang membebaskan. Saya kira ini respon yang tadi juga disampaikan oleh beberapa narasumber sama. Menurut Pak Barudin, apakah peluang ini bisa dimanfaatkan oleh desa? Di mana dari data yang saya sebutkan tadi ternyata negara abai memfasilitasi PAUD. Jadi
Pertanyaannya demikian. Semoga sudah dicatat oleh ketiga narasumber. Yang pertama dipersilahkan kepada Mbak Fadila untuk memberikan responnya. Kita masih punya waktu 15 menit untuk dibagi bertiga. Dan mungkin beberapa catatan nanti untuk Mas Toto dan Pak Santo. Kami persilakan Mbak Fadila, kemudian Bang Nur Hadi, dan nanti kepada Bang Barudin. Ya, kami persilakan. Monggo Mbak Fadila. Ya, pertama-tama yang harus kita lakukan bersikap adil ya terhadap pengetahuan lokal ya, pengetahuan tradisi, karena selama ini kita tidak bersikap adil. Kita selalu mendiskreditkan pengetahuan lokal. Kita tidak menghargai pengetahuan lokal, dan ini siapa sih yang mau jadi terbelakang? Kalau pengetahuan lokal dibilang terbelakang, siapa sih yang mau yang tertarik untuk kemudian menjadi terbelakang? Jadi perspektif kita itu juga harus berubah. Kemudian kita juga harus memberikan kesetaraan terhadap komunitas untuk kemudian tidak menganggap mereka lebih rendah atau guru dan sekolah lebih superior terhadap pengetahuan. Ini harus dulu dirubah, perspektifnya harus dirubah, memberikan kesetaraan pada komunitas. Kemudian sama-sama mendesain, merencanakan pembelajaran dan melakukan bersama-sama, memberikan penghargaan terhadap kayak tadi sempat dibilang kita selalu mengundang orang-orang hebat dari luar komunitas. Kayak tadi Pak Toto sempat sebut pengusaha tempe di desanya tidak memiliki tempat. Ini kan ya bagaimana mereka juga mau melihat itu menjadi sebuah ketertarikan kalau kitanya sendiri di sekolah sudah merendahkan peran-peran seperti itu. Itu sih, itu dulu yang harus kita ubah untuk kemudian bicara tertarik atau tidak tertarik. Terus tadi tentang berkelanjutan, kembali lagi yang namanya kebudayaan, apalagi masyarakat desa, masyarakat adat yang sangat lekat dengan lingkungan, hidup berdampingan. Mereka sangat sadar bahwa keberadaan lingkungannya sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Ini ini dengan melibatkan komunitas pengetahuan yang selama ini sebenarnya sangat menjaga lingkungannya, otomatis akan memberikan aspek-aspek yang kita bicara sustainability. Ya kayak di Rimba, orang Rimba menganggap Rimba itu rumah. Jadi rumah itu bukan bangunan yang kita kenal. Menjaga hutan ya menjaga rumah. Sedangkan kita kan bilang menjaga rumah ya rumah, ruang tamu, ruang tidur, ruang makan. Tapi kalau buat orang Rimba rumah ya hutan itu rumah gitu. Jadi menjaga rumah ya menjaga hutan kan. Jadi dia nggak mau merusak rumahnya. Artinya dia nggak akan mau merusak hutannya. Dan kalau kita menghargai pengetahuan tentang menjaga rumahnya, otomatis aspek tentang keberlanjutan ini akan masuk ke dalam pendidikan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fadila. Bang Nur Hadi, kami persilakan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya. Jadi untuk mengubah gaya berpikir, sebenarnya bukan mengubah gaya berpikir ya, tapi mengubah cara kerja Pranata di desa. Selama ini kan karena ya seperti saya bilang tadi, sejarah perusahaan Pranata di desa itu menciptakan hubungan patron klien yang timpang antara elit desa dengan warga yang marginal ya. Sehingga karena terjadi sekian lama itu dianggap wajar. Nah, makanya masyarakat semacam itu biasanya ciri-cirinya adalah terlalu banyak gosip dan rahasia publik ya. Jadi bukan pembicaraan publik yang terbuka tentang masalah bersama. Nah, itu yang perlu diusahakan untuk dibuka. Jadi bagaimana
bisa kita mengajak seluruh warga untuk bisa bicara terbuka tentang persoalan publik, persoalan bersama. Saya tidak mengatakan ini gampang ya, karena di pengalaman kami itu susah dan kadang-kadang sampai bertahun-tahun baru bisa tiba pada titik tersebut. Jadi pengalaman kami kadang-kadang kami mulai dari tempat yang berbeda. Misalnya di tempat di mana kepala desanya sudah lumayan tercerahkan, itu kepala-kepala desa inilah yang justru mengajak warga untuk bicara. Jadi misalnya di salah satu, dan itu bukan hal yang gampang ya, di salah satu desa, itu kepala desanya itu sampai meminta mereka bicara, dia bilang begini, kalau di zaman musrembang, itu kita harus bikin proposal dulu, lalu kemudian diseleksi di atas, dan entah ada atau tidak ada yang terrealisasi. Nah, sekarang uangnya sudah ada menunggu, sekarang kita tinggal membuat perencanaan apa yang Bapak-Bapak mau. Itu tidak ada yang ngomong. Itu karena sudah kebiasaan bahwa rapat semacam itu, rapat publik semacam itu adalah bukan wilayah mereka. Jadi harus ada pembiasaan mereka untuk kembali bicara di tempat-tempat publik, dalam rapat-rapat publik, untuk mengambil keputusan bersama. Nah, ini memang harus dilatih kembali. Jadi misalnya dengan mengadakan diskusi-diskusi yang lebih kecil, yang lebih informal, di warga-warga yang terutama yang marginal, yang jarang ikut ke dalam diskusi desa atau musyawarah desa. Nah, di sisi lain juga kita butuh, kalau misalnya itu tidak bisa, misalnya kepala desanya tidak sadar dengan keadaan itu, menerima bahwa patron klien ini adalah sesuatu yang alami, itu kita butuh data. Jadi mengajak warga untuk meneliti, kemudian memproduksi data yang bagus, yang komprehensif, sehingga itu akan dipresentasikan kepada seluruh warga yang lain. Dan dengan demikian, itu terjadi transparansi. Tidak ada lagi rahasia-rahasia publik, gosip-gosip, dan lain-lain. Semua orang sudah tahu secara komprehensif tentang persoalan yang dihadapi. Nah, itu bisa membuka kembali pembicaraan yang selama ini hanya beredar di kelompok-kelompok kecil, elit di desa. Nah, itu memang butuh pekerjaan yang lumayan berat juga. Oke, terima kasih ya Bang atas tanggapannya. Mas Barudin, kami persilakan untuk memberikan respon terhadap pertanyaan yang agak panjang tadi. Saya bacakan tentang PAUD yang nampaknya desa waktunya untuk bisa memberikan kontribusi. Karena selama ini PAUD nampaknya banyak dengan fasilitasi yang seperti tadi sudah disampaikan. Monggo, Mas Barudin. Baik. Bentar. Oke. Gini. Ya. Ini yang akan kayak membahayakan itu. akan booming. Dan sekarang sudah sebenarnya. Itu booming sekolah PAUD. Sekolah, bukan gerakan pencerdasan anak di Indonesia, tapi sekolah PAUD. Itu dari sisi anggaran juga akan gila-gilaan, menghabiskan gila-gilaan, dan yang terjadi hanya tumbuh sekolah saja, bukan gerakan kebersamaan ibu-ibu bagaimana mencerdaskan anak didik. Nah, perlu kita introdusir di desa-desa itu, sampai hari ini kalau nggak salah masih ada sekitar 20 ribuan desa yang belum menyelenggarakan PAUD. Sementara PAUD dengan standar yang termasuk sarana prasarana, termasuk gedung, termasuk bagaimana nanti kegiatan belajar itu harus ada ruang 3 meter persegi kali jumlah warga belajar. Ketika itu harus diwujudkan, catatan kami dulu ketika direkturnya Bu Ella Yulelawati itu, kita butuh waktu sekitar 2000 tahun untuk mewujudkan sekolah-sekolah PAUD di desa-desa di seluruh Indonesia. Ini menjadi nggak mungkin. Nah, mesti kita gagas.
konsep PAUD yang living contact base yang berbasis pada komunitas. Sebenarnya tidak harus berupa sekolahan dengan standar-standar terutama sarana prasarana yang sedemikian lengkap. Karena sekarang ini akreditasi itu ketika di SPA tidak ada status major. Jadi tidak harus. Yang penting ada cut off 60% atau berapa nanti kebijakan dari Badan Akreditasi bisa divisitasi. Nah, dari sisi kelembagaan, PAUD tidak harus berdiri sendiri, punya NPSN sendiri. Bisa menjadi programnya PKBM. Jadi nanti selama ini juga begitu sebenarnya. Direktoratnya Pak Samto dengan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang membina atau mendampingi PKBM itu, di dalam PKBM bisa ada PAUD, tidak harus punya NPSN sendiri. Jadi NPSN cukup di PKBM itu. Lalu gerakan PAUD di desa-desa, bahkan dulu ada konsep yang menurut saya sangat bagus, yang namanya PAUD HI, Holistic Integrative. Pengejawentahannya itu banyak yang di pos PAUD, terintegrasi dengan posyandu. Ada gerakan pencerdasan anak itu justru bergantung pada kebersamaan para orang tua, juga para kader posyandu. Jadi yang harus belajar banyak itu justru orang tua, bukan orang tua pasrah pada sekolah PAUD, pasrah bongkoan pada sekolah PAUD, tetapi orang tua sendiri bersama orang tua yang lain itu membangun semacam kelompok diskusi yang berpikir tentang gizi anak, yang berpikir tentang pendidikan anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang mesti kita tumbuh kembangkan, sehingga masing-masing desa itu penting sekali punya kelembagaan PKBM, pendidikan PKBM, seperti Salam itu juga lembaganya PKBM, nanti bisa menyelenggarakan semuanya, dari anak usia dini sampai program-program bahkan yang berkaitan dengan pengembangan integrated farming system misalnya seperti itu. Itu PKBM lebih punya keleluasaan. Sehingga peluang desa untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerdaskan, yang berbasis pada konteks kehidupan, itu di era ini justru lebih memungkinkan. Justru lebih memungkinkan, nanti tidak harus diakreditasi secara sendiri-sendiri, tapi yang diakreditasi cukup PKBM-nya. Sehingga di satuan PAUD, sebut saja satuan PAUD jenis yang menganut konsep holistik integratif kayak gitu, sekaligus pengembangan posyandu, itu yang akan tumbuh berkembang dan tidak direpotkan dengan urusan-urusan administratif. Karena kalau bicara tentang class size misalnya, ukuran kelas gitu, itu konsekuensinya pembiayaan yang triliunan rupiah, tapi dampak yang mencerdaskan anak bangsa itu justru sangat minimal. Jadi konsep pendidikan yang terintegrasi itu ya yang selama ini dilakukan oleh Mbak Fadilah, oleh Mas Nur Hadi, itu konsep pendidikan masa depan. Jadi ke depan justru akan ke sana. Ketika kita semuanya konsentrasi penuh pada gerakan pencerdasan, semangat kebersamaan, mengembangkan nalar kritis, mengembangkan sumber daya yang ada, pengelolaan sumber daya yang ada, yaitu yang mesti kita garap ke depan seperti itu. Terima kasih Mas Abi. Baik, terima kasih Mas Bahrudin. Sobat sekalian, sobat kongres sekalian, ada dua pertanyaan, tetapi ini sesungguhnya sudah terjawab. Tetapi untuk memberikan penghormatan, tetap saya bacakan. Mas Rio Widodo Purbalingga, di desa saya perubahan pendidikan sudah sedikit berbeda. Menurut pemateri, dasar dari pendidikan di desa itu seperti apa? Dan bagaimana untuk mengetahui budaya pendidikan yang pas di desa? Itu pertanyaan dari Mas Rio Widodo. Yang Mas Agung Dimyati dari Kediri, ke beberapa narasumber, Pak Mas Soto juga, bagaimanapun saat ini banyak juga orang desa beranggapan bahwa sekolah formal merupakan jalan satu-satunya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena mungkin memang dominasi pendidikan formal sangat terasa.
Gimana tanggapan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan itu? Bagaimana memunculkan pendidikan alternatif kolaboratif, utamanya di desa? Ini lagi-lagi saya kira tadi Mas Barudin dengan sangat gamblang. Bagaimana desaku adalah sekolahku. Jawaban yang saya kira sudah bisa menghampiri dua pertanyaan ini. Tetapi saya kira penting untuk menegaskan seluruh catatan atas proses diskusi kita selama 2 termin tadi dalam sesi webinar ketiga, pendidikan yang membebaskan. Saya punya waktu sedikit untuk closing remark dari Pak Samto, Mas Toto, Mas Barudin, Mbak Fadila, Mas Nur Hadi untuk memberikan catatan penting untuk menutup seluruh perjumpaan diskusi kita pada webinar sesi ketiga. Kami persilahkan dari Pak Samto terlebih dahulu. Halo, apakah Pak Samto masih ada di... Masih mute tuh. Pak Samto masih mute. Oh, masih mute. Pak Samto. Halo, Pak Samto, apakah masih menyimak? Masih bersama kami? Maklum pejabat ya, rodok ngene. Toto, baik, Mas Toto terlebih dahulu kami persilahkan Mas Toto. Ya. Untuk closing remark. Saat aja nih, ya mau nggak mau ya ini kalau bahasa komputer itu harus restart nih, harus restart. Kalau zaman dulu restart, ya. Komputer di defrag gitu ya. Yang harus di defrag nih cara berpikirnya. Ya. Tapi kalau mau perubahan menurut saya tidak bisa menunggu dari kemauan politik negara, yaitu agak rumit. Mestinya harus dimulai dari, saya kira yang paling strategis sekarang ya memulai dari desa dengan baik dari yang formal ya maupun yang non formal. Saya kira itu. Bahkan urusan pendidikan dasar sampai saat ini kan nggak pernah menyentuh tentang bagaimana memahami sebab akibat, bagaimana padahal mereka mengalami sebab akibat, apalagi bisa sampai ke merancang sebab akibat. Itu mestinya udah di pendidikan dasar. Itu pendidikan dasar yang ada nggak sampai ke situ, kecuali sekolah saya gitu. Nah, jadi saya kira itu penting dan harus dimulai perubahan-perubahan ini harus dari masyarakat, mau nggak mau. Nanti negara pasti akan mengikuti. Saya kira itu, Mas Abi. Terima kasih Mas Toto. Mas Barudin, kami persilahkan. Oke. Yang jelas harus belajar dan belajar. Kalau mau toh nyebut sekolah ya desaku ini sekolah yang tanpa batas. Jadi nggak perlu risau lah dengan sekolahan. Semangat non formal itu belajarnya, bukan di sekolahnya. Dan kecenderungannya akan ke sana. Untuk itu nggak perlu risau ketika harus putus sekolah. Yang penting tidak pernah putus belajar. You might drop out of school, but you should never drop out of learning. Begitu Mas Abi. Terima kasih. Terima kasih Mas Barudin. Mbak Fadila, kami persilahkan memberikan closing remark. Saya cuma mau mengingatkan lagi perubahan, ya itu tadi Pak Toto tadi sudah bilang ya, nggak bisa nunggu lagi dari negara. Mulai dari tingkat yang terkecil aja, guru harus berubah, cara berpikirnya harus berubah. Mau mengajak berpikir kritis murid-muridnya, dia juga harus duluan berpikir kritis. Mau melibatkan masyarakat, mau membuka mata, mau mendengar, mau berdialog. Itu isi yang paling utama. Terima kasih Mbak Fadila. Abang Nur Hadi, kami persilahkan memberikan closing remark. Oke, kalau saya teman-teman yang ingin mempraktikkan metode pendidikan yang baru saja dipaparkan oleh semua pemateri itu harus sadar sejak awal bahwa Anda harus sensitif terhadap relasi kuasa.
baik antara kita dengan antara fasilitator dengan warga desa maupun di dalam desa itu sendiri. Karena kembali lagi pendidikan itu selalu bersifat politis, dan karena kalau misalnya teman-teman menghadapi peranata masyarakat yang timpang, itu menjadi semakin penting lagi untuk terus mengingat bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mengusahakan munculnya peranata yang lebih adil, yang lebih setara. Nah, itu yang menurut saya bisa lebih sustainable. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bang. Sobat Kongres semua yang kami hormati, saya kira sayang sekali waktu kita sudah membatasi kita untuk berpisah, tapi saya ingin memberikan catatan penegasan bahwa dari diskusi seri ketiga webinar ini, pendidikan yang membebaskan tentu adalah sebuah upaya multi pihak. Terutama kita tidak bisa hanya menjaga, kira-kira begitu, menunggu dari bagaimana negara bertindak, bukan, tetapi justru dari bagaimana kita sebagai warga negara bergerak merebut ruang publik itu secara politis dengan menyadari bahwa pendidikan bukanlah arena steril, tetapi pendidikan juga arena pertarungan kekuasaan yang harus kita kenali, bagaimana kemudian kita memposisikan diri. Caranya dengan seperti apa? Pendidikan kritis, cara berpikir kolektif kolegial, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam kesemestaan yang penuh dengan resources, sumber-sumber pengetahuan yang tentu harus kita produksi, bukan melulu kita mengkonsumsi dari luar. Tentu itu adalah catatan yang bisa kita formulasikan pada webinar seri ketiga ini. Saya mohon pamit undur diri, stay tune untuk mengikuti sesi nanti pada jam 13 sampai dengan jam 16 pada sesi tentang kesehatan semesta yang akan dipandu oleh Ibu Ika Puspita Sari. Saya mohon diri, mohon maaf atas segala kesalahan, dan waktu dan tempat kami kembalikan pada Mbak Indah. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Abe. Iya. Terima kasih juga kepada semua narasumber. Oke, juga terima kasih untuk para peserta yang masih setia bertahan hingga detik ini di Kongres Kebudayaan Desa 2020 dengan tema besar Membaca Desa Mengeja Ulang Indonesia, Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa. Webinar sesi yang ketiga dengan tema pendidikan yang membebaskan sudah kita jalani bersama. Semoga menginspirasi dan membuka wawasan. Dan nanti menjelang pukul 1 waktu Indonesia Barat, kita akan ketemu lagi di webinar seri yang keempat dengan tema kesehatan semesta, menghadirkan kembali kesehatan yang setara untuk semua dari desa. Oke, dari kawasan Kampung Mataraman, Panggung Harjo Sewon, Bantul, saya Endah Sulistiorini pamit. Sampai jumpa di webinar seri keempat. Salam Budaya Desa.